Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Masyurul muslimin jemaah Masjid Al-Hijrah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram di tema terkait dengan pengurusan jenazah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-18 atau hadis yang ke-19 ke-21 maaf ya, 21. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan langsung saja lanjut ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang nomor 22. An Jabirin ibni Samurata radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kedua orang sahabat ini, Jabir dan bapaknya yaitu Samurah. Qala, beliau mengatakan, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan jenazahnya seorang laki-laki yang dia itu meninggal qatala nafsahu, dia itu mati karena bunuh diri, bi masyaqiso, dengan tombak atau panah. Falam yusolli alaihi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati jenazah tersebut, yaitu jenazah seorang laki-laki yang membunuh dirinya. Di sini kasusnya adalah membunuh dirinya sendiri dengan tombak, tapi tentu maknanya tidak dibatasi demikian. Artinya hukum ini berlaku kepada semua orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Kita tahu pada penjelasan hadis yang awal-awal dulu bahwasanya kita mengharap mati saja karena satu kesulitan yang kita alami di dunia ini saja nggak boleh, apalagi sampai melaksanakannya, melakukan membunuh diri sendiri. Nah, karena itulah di sini Rasulullah SAW ketika didatangkan kepada beliau dengan jenazah dari seorang laki-laki yang mati atau meninggal karena membunuh dirinya sendiri, maka Rasulullah SAW tidak menyolati jenazah itu. Al-haditsu rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ya. Tetapi ya, menurut penjelasan dari hadis ini, itu kalau dalam riwayat Abu Dawud dikisahkan Rasulullah mengatakan Rasulullah bersabda, idzan la usalli alaihi, atau di riwayat An-Nasa'i beliau mengatakan, amma ana fala usalli alaihi, sedangkan aku tidak akan menyolati jenazah ini. Tetapi Rasulullah tidak melarang orang lain atau sahabat-sahabatnya untuk menyolati jenazah ini. Maka dari itu, apa kesimpulan hukum yang bisa didapatkan dari hadis ini? Dikatakan al-haditsu dalilun ala annahu yusra'u lil imami wa man huwa qudwatun linnasi tarkus sholati ala man qatala nafsahu li isyanihi bihadzal fi'li. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya bagi seorang imam. Kalau kita di satu komplek, di satu kampung, di satu komunitas, ada imam masjid atau ada tokoh agama di situ yang biasa menjadi panutan di situ. Kalau ada orang bunuh diri, itu syariatnya disunahkan untuk tidak menyolatinya, tanpa melarang orang lain untuk menyolatinya. Tetangga-tetangganya, keluarganya, saudara-saudaranya, mungkin teman kerjanya, itu boleh-boleh saja mau menyolati.
Nah, apa tujuan dari syariat itu? Yaitu adalah karena li'isyanihi bihadzal fi'li. Karena orang ini telah melakukan sebuah kemaksiatan yang luar biasa dahsyat, yaitu membunuh dirinya sendiri. Yang itu adalah satu larangan, salah satu termasuk dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Waliyakuna rad'an li ghairihi, dan agar menjadi pelajaran keras untuk orang yang lain, orang yang masih hidup, bahwasanya orang ini telah melakukan satu perilaku yang sangat dilarang, bahwa perilaku yang seperti ini sangat tidak boleh dijadikan contoh, harus dihindari, harus dijauhi. Ini waqad dalat riwayatun, ya, waqad dalat riwayatu Abi Dawud wan Nasa'i ala annahu la mani'a minas sholati alaihi. Tetapi kalau kita memahami hadis-hadis yang lain dari riwayat Abu Dawud maupun Nasa'i yang terkait tentang masalah ini, itu dapat disimpulkan bahwasanya tidak pula terlarang untuk menyolati orang seperti ini. Jadi silahkan disolati nggak apa-apa, tapi seorang imam, seorang pemimpin atau tokoh agama, ustadz di kampung itu misalnya atau di komplek itu disarankan untuk tidak menyolatinya sebagai bentuk peringatan keras tentang perbuatan maksiat yang dilakukan si mayit ini, dan sekaligus sebagai peringatan bagi orang yang hidup agar tidak mencontoh perbuatan orang ini. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, kita belajar hukum dari hadis langsung itu justru tidak membuat kita menjadi orang yang keras, tidak membuat kita menjadi orang yang sakit. Karena sebenarnya pemahaman terhadap hadis itu begitu luas, begitu fleksibel, begitu lunak, begitu menerima berbagai macam aspek perspektif yang bisa saja berbeda satu dengan yang lain. Karena itu justru kita belajar hukum ya, dengan langsung membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang baik, justru membuat kita semakin moderat. Kita tahu ya, satu hadis tertentu itu bisa dipahami secara beda oleh ulama. Bisa ada istinbat hukum, ada kesimpulan hukum yang berbeda-beda. Ada orang yang sholat rukuknya apakah lutut dulu atau tangan dulu. Itu hadisnya, beberapa hadis yang sama-sama hadisnya sama, tapi kesimpulan hukumnya berbeda. Ada orang sholat 2 rakaat misalnya, sholat subuh, apakah duduknya di tasyahud terakhir itu apakah pakai tawarruk atau iftirosh, itu dalilnya sama, tapi kesimpulan hukum oleh para ulama berbeda-beda. Nah, kalau kita belajar langsung dari hadisnya dan kita belajar bagaimana cara ulama memahaminya, justru membuat kita menjadi terbuka, menjadi tidak mudah untuk fanatik dengan pendapat kita sendiri. Nah, termasuk dalam membaca hadis ini, ternyata meskipun begitu ya, disunahkan bagi para pemimpin agama, tokoh agama, kiai, ustadz, kalau ada orang bunuh diri jangan sholati, tapi silahkan orang-orang yang lain menyolatinya tidak apa-apa. Itu tidak dilarang di sini. Ini ya. Wadzahiru anna hadzal hukma wa huwa imtina'ul imami min as-sholati ala qatil nafsihi yata'adda ila ghairil imam mimman yakunu fi imtina'ihi min as-sholati alaihi ratun wa nakal. Sebagian ulama juga mengambil kesimpulan bahwasanya ini tidak hanya imam yang disunahkan untuk tidak menyolati orang yang meninggal, tapi siapapun orang yang dianggap berpengaruh, seorang tokoh yang dipandang berpengaruh di komunitas tersebut, ya, itu disunahkan untuk tidak menyolati orang yang meninggal karena bunuh diri. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menjadi peringatan ya, kepada orang-orang yang masih hidup bahwa ini adalah perilaku bunuh diri, adalah perilaku yang sangat luar biasa dosanya, dan itu harus dijauhi dan tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Ini jelas Pak ya? Kita lanjut. Pokoknya silakan kalau ada yang merasa tidak jelas atau ada ingin bertanya langsung saja angkat tangan. Biar kita menyingkat waktu, silakan. Hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjidah. Tentang kisahnya seorang perempuan, ya, fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjidah. Tentang seorang perempuan yang dia itu kebiasaannya adalah taqumul masjidah, menyapu masjid. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini kebiasaannya itu membersihkan masjid, nyapu masjid. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia biasa nyapu masjid.
Suatu ketika dia tidak muncul seperti biasanya. Qala, Abu Hurairah bercerita, fasa'ala anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat beliau, ini kemana si ibu-ibu, ya, si perempuan yang biasanya nyapu masjid, allati kanat taqumul masjid, kok enggak ada ini, enggak kelihatan, sudah berapa hari enggak kelihatan, atau sudah beberapa lama enggak kelihatan. Faqalu, maka para sahabat menjawab, matat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak dari awal memberitahukan kepadaku mengenai meninggalnya si perempuan ini yang biasanya itu kerjaannya atau aktivitasnya menyapu masjid, membersihkan masjid dari kotoran-kotoran yang ada. Faka'annahum sagharu amroha, maka para sahabat itu kemudian terkesan menganggap remeh kedudukan si perempuan ini. Jadi para sahabat ini tidak ngasih tahu Rasulullah karena mereka menganggap perempuan ini sebenarnya posisinya tidak terlalu penting, kedudukannya tidak terlalu penting, maka nggak perlulah saya kasih tahu ke Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah menganggapnya penting, makanya Rasulullah merasa kehilangan dengan perempuan yang biasanya ke masjid ini. Dan Rasulullah memperhatikan itu. Rasulullah tidak abai. Meskipun Rasulullah itu adalah seorang pemimpin negara, pemimpin agama, nabi, rasul, umatnya banyak. Tapi dengan kasus perempuan yang nyapu masjid, itu Rasulullah juga perhatian. Dan ternyata begitu orang ini nggak ada, Rasulullah tanyakan itu. Dan para sahabat luput. Mereka tidak ngasih tahu kalau dari awal bahwa mereka sudah meninggal, bahwa si perempuan ini sudah meninggal. Ini, maka Abu Hurairah dalam riwayat ini menyebutkan faka'an nahum sohwaru amrohat. Para sahabat waktu itu mengira-ngira, menyangka bahwa perempuan itu dianggap tidak terlalu penting kedudukannya di hadapan Rasulullah, sehingga tidak penting pula untuk dikabarkan kepada Rasulullah apa nasib perempuan itu. Tapi ternyata sebaliknya Rasulullah menanyakannya. Nanti ini ada pelajaran penting juga yang akan kita jelaskan nanti insya Allah. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, dulluni ala qabriha. Wahai para sahabatku, tunjukkanlah kepadaku di mana kuburannya. Fadalluhu, maka Rasulullah menunjukkan, maka para sahabat menunjukkan kuburan si perempuan yang penyapu masjid itu yang sudah meninggal itu. Maka Rasulullah ditunjukkan di mana kuburannya, di mana orang perempuan dimakamkan. Fasalla alaiha, maka Rasulullah kemudian sholat di atas kuburannya si perempuan ini, menyolatkan sholat jenazah di atas kuburan si perempuan ini. Al haditsu muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya muttafaqun alaihi itu disepakati atas keabsahannya, disepakati atas kesahihannya. Wa zada Muslimun, ya, dalam riwayat Muslim ada tambahan, tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan atau Rasulullah bersabda, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan ini, ya, kuburan-kuburan ini mamlu'atun zulmatan, penuh dengan kegelapan, ala ahliha, atas penghuni-penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, memberikan penerangan kepada kuburan-kuburan itu bisolati alaihim, atas sholatku kepada mereka di atas kuburan ini. Ini hadisnya sahih, ya. Lantas apa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ya, al haditsu dalilun ala jawazi sholati alal qabri liman fatathu sholatu alal mayyit. Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya sholat di atas kuburannya orang yang meninggal bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah. Jadi sholat yang dimaksud tadi itu bukan sholat yang ada ruku'nya, ada sujud, bukan. Kalau itu jelas Rasulullah melarang. Ada larangan Rasulullah melarang kita sholat di atas kuburan. Itu maksudnya sholat yang normal. Tapi kalau sholat jenazah kepada orang yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan, sementara kita itu telat menyolatinya dan kita perlu menyolatinya, maka boleh kita datang ke kuburan itu untuk sholat di atas jenazah itu. Dan saya pernah itu melihat dan mengalami. Di Jawa Timur ada seorang kiai meninggal karena buru-buru dimakamkan, ya.
banyak itu jemaah-jemaah yang datang ke kuburan itu, dia menyolati di situ, disolati. Dan itu boleh sesuai dengan hadis ini. Sekali lagi sholatnya adalah sholat jenazah ya, bukan sholat yang lain, bukan sholat normal seperti kita lakukan sewaktu-waktu ini, ya, sholat rawatib atau sholat sunnah yang biasa, bukan, tapi sholat jenazah ini. Wa hadza qaulul jumhuri min ahli ilmi, dan ini adalah pendapatnya mayoritas di antara para ulama atau ahli ilmu ini ya. Kalau mayitnya itu laki-laki, maka kita berdirinya di arah kepalanya, sejajar dengan kepalanya. Ini sama dengan sholat jenazah. Wa in kanat unsa waqafa inda wasatil qabri. Kalau yang meninggal itu perempuan, kita sholat di sejajar dengan perut daripada mayit itu. Ini ya. Ini memang ada pendapat ulama yang lain seperti murid-muridnya Imam Malik mengatakan tidak boleh sholat di kuburan, tapi itu terbantahkan dengan adanya hadis ini yang sahih, dan itu dipahami demikian bolehnya oleh mayoritas para ulama. Saya pernah juga di Saudi pas Covid itu kan nggak boleh orang berkumpul di masjid ya, karena ada pembatasan kerumunan. Itu jenazahnya dibawa ke kuburan, ke pemakaman ya, tapi di pinggir makam itu disolati sholat jenazah. Padahal di Saudi itu termasuk di mana banyak ulama yang keras masalah sholat di kuburan. Tapi karena ini sholatnya sholat jenazah, itu boleh dilakukan di kuburan atau dekat kuburan. Ini hukum yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini. Nah, kemudian pertanyaannya ya, berapa lama kita boleh mensolati mayit atau jenazah yang sudah dikuburkan itu setelah dia dikuburkan? Apakah ada batasannya? Ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat adalah maksimal 1 bulan. Jadi kalau belum lewat 1 bulan itu boleh. Jadi misalnya kita punya saudara atau orang tua di kampung sana, di luar Jawa, meninggal, kita pulang tiket susah, izin ke atasan juga harus dikasih waktu, butuh 3 hari misalnya prosesnya, atau seminggu, kita pulang, keluarga atau saudara kita sudah dikubur, sudah seminggu 2 minggu. Nah, kita boleh datang ke kuburan itu menyolatkan jenazah di situ. Ini ada yang berpendapat maksimal 1 bulan, tetapi ya pendapat yang lain yang lebih sahih menyatakan wassawabu al-jawazu mutlaqan. Ya, tidak ada batasan, dibolehkannya sholat itu kapan saja, selama memang dianggap perlu. Ya, kita menyolati jenazah itu. Ya, apalagi orang tua kita misalnya, kita di luar negeri, orang tua kita meninggal, ya mau pulang nggak buru-buru, nggak sempat, udah dimakamkan, baru 2 bulan kita baru bisa pulang misalnya, itu boleh kita sholati di atas kubur orang tua kita itu. Ya, berdasarkan hadis ini. Ini ya, walaisa fihi tahdidun lil muttaqi. Dan ini pendapat yang lebih kuat, insyaallah tidak ada batasan selama dianggap kita perlu menyolati orang tersebut. Ini ya. Ini kemudian yang berikutnya, tapi kita perlu pahami ya bahwasanya asal daripada sholat jenazah itu tidak di kuburan. Ini sekali lagi terjadi atau dibolehkan sewaktu-waktu seseorang itu tidak memungkinkan baginya menyolatinya secara normal ya. Itu bukan menjadi tujuan. Kalau misalnya lantas karena kita boleh, lantas kita kemudian menggampangkan, ada orang mau disolatkan jenazahnya nanti habis subuh misalnya, atau habis zuhur mau dimakamkan, udah kita santai-santai, ntar saya sholat aja di kuburannya. Itu nggak bisa begitu. Ini dibolehkan bagi orang-orang yang ada uzur untuk menyolatinya pada waktunya. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, ini penegasan ya, wahirul hadithi anna sholata alal qabri ghairu muhaddadatin biwaktin muayyan, bahwa bolehnya sholat di atas kuburan itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala nahyi an ihtiqaril muslimi mahma kana wad'uhu bainal muslimin. Hadis ini juga menjadi dalil tidak bolehnya atau dilarangnya kita meremehkan kedudukan seorang muslim itu bagaimanapun derajatnya atau betapapun atau
bagaimanapun posisi kedudukannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan kedudukan seorang muslim, apapun posisinya, apapun kedudukannya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya. Selama dia muslim tidak boleh kita remehkan. Apa buktinya? Buktinya itu tadi, para sahabat yang menyangka orang seperti tadi, yang kerjaannya dalam tanda kutip hanya keutamanya menyapu masjid, ternyata sama Rasulullah diperhatikan, tidak diremehkan ini. Dan ini kalau nanti kita belajar surat Al-Kahfi itu misalnya Rasulullah diperintahkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Rasulullah diminta sabar ketika orang-orang kaum kafir musyrik Quraisy dulu mengkritik Nabi yang dekat dengan kalangan bawah kaum mukminin, kaum muslimin, yang mereka ini adalah orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang yang tidak punya jabatan di masyarakat. Rasulullah diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk tetap teguh bersabar dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha ila akhir ayat. Itu ada di surat Al-Kahfi ayat 28. Silakan kalau mau dibaca ini. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, hadis ini juga menjadi dalil ya, ala istihbabis su'ali anil khadimi awis sadiqi idza ghaba. Hadis ini juga menjadi dasar, menjadi dalil disunahkannya atau disukainya, dianjurkannya kita itu menanyakan seseorang yang membantu kita atau orang yang kita kenal atau orang yang biasa kita interaksi dengannya idza ghaba, kalau dia tidak kelihatan. Fala'allahu yakunu maridun fayuzar. Kalau dia sakit enggak kelihatan ya dikunjungi. Au musafiron fayutma'annu ala hali, atau kalau diketahui kok enggak kelihatan di masjid berapa hari, berapa kali sholat enggak kelihatan, biasanya zuhur kelihatan di shaf paling depan misalnya, ditanyakan kemana, jangan-jangan sakit. Kalau sakit ya dikunjungi sunnahnya. Atau kalau lagi safar, lagi perjalanan kemana, oh kita tahu, oh mudah-mudahan perjalanannya aman, begitu ya. Wa fis su'ali an halil mar'i fawaid azimah, dan menanyakan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita itu, kalau dia tidak ada itu punya faedah yang banyak. Salah satunya adalah farihal mas'ulu anhu idza ulima au idza alima anna fulanan yas'alu anhu. Orang yang ditanya itu pasti suka kalau ternyata ada orang menanyakan tentang dirinya. Kalau kita misalnya lama nggak kelihatan di masjid, besoknya pas kita datang lagi ada pertanyaan, kemana aja mas? Kok kemarin nggak kelihatan aja pak? Mana? Itu kita suka, senang. Artinya kita merasa ada orang lain yang memperhatikan kita, ada orang lain yang punya perhatian kepada kita. Ini termasuk adalah idkhalus sa'adah atau idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada hati orang-orang mukmin yang menjadi saudara-saudara kita. Ini. Wa minha tadyibu khatir ahlihi idza alimu anna fulanan yas'alu an ibnihim aw walidihim wa nahwi dzalika. Atau juga bagi keluarganya, kalau kita misalnya tadi enggak lihat tetangga kita yang biasanya ketemu di masjid, lama enggak kelihatan, terus kita tanya kepada keluarganya, anaknya atau kakaknya atau ibunya atau bapaknya misalnya, kemana itu bapak kok enggak kelihatan? Apa sehat atau gimana? Itu pasti keluarga itu akan senang. Oh, berarti ini tetangga ini memperhatikan keadaan bapak saya, memperhatikan saudara saya. Nah ini termasuk juga bab idkhalus surur. Ini. Kemudian yang berikutnya ya, al-haditsu ya, hadis ini juga menjadi bayanun lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min tawadhu'i wa rifqi bi ummatihi wa tafaqqudi ahwalihim. Hadis ini juga menjadi dalil betapa Rasulullah adalah seorang pemimpin yang tawadhu, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak tinggi hati, pemimpin yang humble, yang sederhana. Beliau sebagai top leader, pimpinan yang punya masyarakat banyak, umat banyak, ya. Pimpinan utama, baik pimpinan keagamaan sekaligus pimpinan politik, pimpinan negara, tapi masih memperhatikan orang-orang dalam tanda kutip ya, derajatnya kalau secara duniawi kelihatannya bukan siapa-siapa, tapi karena rasa tawadhu Rasulullah itu menanyakannya. Makanya kita kalau bayangkan kalau di kantor ya, ada seorang pejabat eselon 1 kalau di PNS misalnya, atau setingkat direktur utama misalnya di satu perusahaan. Kalau tiba-tiba dia nanyain staf bawah, nanyain satpam misalnya, maaf ya, bukan mengecilkan kerjaan satpam, atau menanyakan
seorang office boy misalnya menanyakan staf yang paling bawah, kurir yang nggak pernah ketemu, itu menunjukkan kerendah hatian si pejabat itu. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau jadi pejabat memperhatikan bawahannya, memperhatikan sampai yang bawah, menanyakan keadaan mereka, itu bentuk daripada ketawaduan atau kerendah hatian yang sangat dipuji dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian yang berikutnya ya, al haditsu dalilun ala istihbabi i'lami aqaribil mayyiti wa istiqaihi wa man lahu silatun bihi bifatihi. Hadis ini juga menjadi dasar disunnahkannya atau disyariatkannya untuk memberitahukan orang-orang yang dekat dengan orang yang meninggal bahwa orang yang tersebut itu sudah meninggal. Jadi memberitahu seseorang sudah meninggal kepada orang lain yang kira-kira berkepentingan atau punya relevansi terhadap keberadaan orang itu disunahkan. Karena orang ini perlu tahu bahwa si fulan itu sudah meninggal misalnya atau tidak, itu perlu tahu karena dia juga perlu untuk mengetahui, untuk ikut menyolati jenazahnya barangkali, atau ikut menyampaikan takziah kepada keluarganya dan seterusnya. Jadi ini disunahkan untuk memberitahukan meninggalnya seseorang kepada orang-orang yang memiliki relasi atau relevansi terhadap orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala fadli tanzifil masjidi. Hadis ini juga menjadi dalil keutamaan membersihkan masjid. Nah, ini ya. Mungkin kita menganggap membersihkan masjid itu hal yang sepele, tapi hadis ini menjadi bukti bahwasanya aktivitas membersihkan masjid itu adalah satu hal yang utama. Sampai-sampai diperhatikan betul sama Rasulullah. Jadi makanya ini perilaku perbuatan yang utama, yang mulia. Jadi kalau kita melihat orang yang bisa membersihkan masjid, para marbot, itu jangan dianggap remeh. Ini pekerjaan utama yang luar biasa diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Kemudian hadis ini juga ditambahkan dengan hadis lain ya. Warada fi hadis Ibnu Abbas, disebutkan juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihaini yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah SAW sholat ala qabrin wasoffu khalfahu, bahwa Rasulullah itu pernah sholat di atas kuburan orang yang kasusnya seperti tadi meninggal terus dikuburkan. Rasulullah belum sempat sholat jenazah kepada orang itu, Rasulullah sholat dan para sahabat kemudian bersof-sof, berbaris di belakang beliau. Jadi artinya ini hadis ini juga menunjukkan bolehnya sholat berjamaah di situ. Sholat, sekali lagi sholat jenazah, bukan sholat yang lain ya. Jadi misalnya ada sekelompok orang, satu kantor ini misalnya, ada satu teman yang meninggal di kampung sana, di Bekasi misalnya. Niat kita mau takziah ke sana. Takziah ke sana, berangkat dari PP, ada 10 orang misalnya, naik mobil bareng-bareng. Sampai sana jenazah sudah dimakamkan. Oh ya sudah, ayo kita sholati jenazahnya di kuburannya misalnya. Boleh, jemaah. Satu orang jadi imam, yang lain jadi makmum. Dasarnya apa ini? Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan itu juga menjadi pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama yang mengatakan dibolehkannya menyolati jenazah ya, orang yang belum disolati oleh orang tersebut, oleh orang yang menyolatinya, meskipun dia sudah dikuburkan di makamnya. Ini. Kemudian ada pembahasan lain, ikhtilafal ulama'u fi hukmi sholati 'alal mayyit fil maqbarati qabla dafnihi 'ala qaulaini. Lantas bagaimana hukumnya orang yang disolati di kuburan sebelum dimakamkan? Jadi ada orang meninggal, tidak disolati dulu tapi dibawa ke makam ya, ke kuburan terus disolati di situ. Ini pendapat yang pertama mengatakan tasihhu ma'al karaha. Itu sholatnya sah tapi makruh. Karena memang sebenarnya menyolati jenazah itu bukan di kuburan, hukum asalnya seperti itu. Tapi boleh bagi orang yang kelewatan gitu ya, cara memahaminya begitu. Makanya para ulama ini yang pertama mengatakan tasihhu ma'al karaha, sah hukumnya, sahih, tapi disertai dengan kemakruhan, artinya tidak disukai. Wa huwa riwayatun an Ahmad, riwayat dari Ahmad, wa jama'atun minal Hanafiyyah wal Malikiyah, dan juga dipegang oleh sekelompok ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki, wa huwa madhabu Syafi'iyah, dan ini pula yang menjadi mazhabnya Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah ya. Pendapatnya mazhab Syafi'iyah.
li umumin nahi anis sholat fil maqbarah, karena memang keumuman larangan sholat di kuburan. Ya, meskipun sekali lagi itu sholatnya adalah sholat yang biasa. Kalau sholat tadi jenazah itu boleh dengan tadi, kalau memang bagi orang yang terlewat. Tapi ada pula yang mengatakan ya dalam madzhab Hanabilah itu tasihu ma'a ghairi karohah, boleh tanpa disertai dengan adanya kemakruhan. Ya, jadi tidak. Jadi bolehnya boleh mutlak. Ini pendapat ini adalah pendapat Hanabilah, ya, pendapatnya mazhab Hambali. Dan sebagian pula dari ulama dari mazhab Hanafi dan Malikiyah. Tapi kalau kita melihat perbedaan seperti ini, yaitu kita ambil al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf itu mustahab. Jadi kalau menyolati jenazah sebelum dimakamkan di kuburan itu boleh atau tidak, kan dua pendapat. Yang satu mengatakan boleh tapi makruh, satu mengatakan boleh. Ya udah, kita ambil yang disepakati aja, jangan sholati di kuburan. Itu simpel begitu saja sebenarnya ya. Tapi kalau ada orang begitu, jangan lantas kita cela, karena memang ada juga ulama yang berpendapat boleh. Jadi ini kita belajar hukum dari hadis langsung, itu hikmahnya itu ya. Kita bisa mengetahui dalil yang sama tapi pendapatnya bisa berbeda-beda. Dan itu membuat cakrawala pandangan kita terhadap fikih itu menjadi luas. Sehingga kita tidak saklek, tidak jumut, tidak terlalu keras dalam berpendapat, tidak fanatik dalam berpendapat. Itu. Ini ya. Wah, udah jam 1, Pak. Mau dilanjut atau sudah selesai nih, Pak? Hah? Selesai ya? Ya karena kita menghormati jam kerja bapak-bapak ya, sebenarnya sangat disayangkan sekali kajiannya terlalu singkat ya, hanya kurang lebih setengah jam efektifnya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Ya, monggo. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan Bapak itu nanti akan dibahas dalam pembahasan hadis yang ke-25. Sekarang kita baru nyampe hadis ke-23. Sekarang saya tanyakan, mau dibahas sekarang apa nanti pada saatnya? Nanti ya. Nah, itu juga nanti agak panjang lebar itu mengenai sholat duha itu boleh atau tidak, disyariatkan atau tidak, itu nanti agak panjang lebar. Kita harus paham itu. Yang boleh pendapatnya apa, yang tidak boleh pendapatnya apa. Jadi kita saling memahami pendapat masing-masing. Terserah kita milih yang kita yakini paling benar, monggo. Tapi kita perlu paham masing-masing kelompok itu punya argumentasi yang juga layak untuk dipertimbangkan. Nanti insya Allah akan kita bahas ke hadis yang ke-25. Ya, silakan yang lain. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak. Kalau ziarah kubur itu tidak ada perdebatan di kalangan para ulama mengenai bolehnya ziarah kubur Pak. Karena hadisnya jelas, Rasulullah dulu di awal-awal Islam itu melarang ziarah kubur. Tapi kemudian beliau mengatakan ala fazuruha. Tapi sekarang kalian ziarahlah kubur. Jadi ziarah kubur itu adalah sesuatu yang disunahkan dan itu disepakati para ulama. Yang menjadi persoalan adalah ketika ziarah kubur itu melakukan aktivitas yang tidak semestinya. Nah, itu yang kemudian diperdebatkan mengenai boleh tidaknya. Kalau ziarah kuburnya itu disepakati oleh para ulama mengenai kesunahannya, kecuali untuk kaum perempuan. Memang kalau kaum perempuan itu ada hadis yang melarang. Tapi larangan Rasulullah kepada kaum perempuan untuk ziarah kubur itu oleh para ulama kemudian dipahami secara umum ke dalam dua pemahaman. Yang pertama, hukumnya mutlak, nggak boleh sama sekali kaum perempuan. Yang kedua, dibolehkan selama tidak ada fitnah. Karena apa? Karena mereka membuat atau memahami larangan Rasulullah itu ada ilahnya, ada sebabnya, yaitu kalau kaum perempuan itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah ketika ziarah kubur. Jadi kalau kaum laki-laki ziarah kubur, itu ulama sepakat tidak ada yang tidak mengatakan itu dianjurkan.
Nah, ziarah kubur itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan orang yang ziarah itu akan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Boleh memang kita mendoakan orang yang meninggal itu dari masjid, dari rumah boleh. Tapi kita ziarah kubur, yang pertama adalah untuk mengingatkan kematian bagi orang yang masih hidup. Yang kedua untuk mendoakan. Itu sangat boleh sekali. Makanya Rasulullah itu ketika masuk kubur kan doanya assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Selamat sejahtera kepada kalian semuanya wahai ahli kubur, ya kan? Minal mu'minal minat wal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi assalamualaikum adalah bentuk doa juga. Jadi sekali lagi ziarah kubur itu tidak ada ulama yang tidak mengatakan sunnah. Itu dianjurkan. Masalahnya adalah bagaimana kalau dia ziarah kubur di luar dari ketentuan yang tadi yang dua itu, yaitu dengan tujuan untuk mengingatkan kematian bagi orang hidup, yang kedua untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan justru untuk meminta doa dari orang yang meninggal atau mengambil berkah darinya. Itu nanti perdebatannya panjang. Mungkin karena waktunya tidak kita bahas saat ini, ya. Tapi jelas. Yang lain, Pak? Kalau ada, kalau nggak ada kita cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi ada faedah dan manfaatnya. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.